Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Tentunya kalian masih ingat bahwa larutan itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu dia mesti tersusun dari yang namanya pelarut, pelarut dan zat terlarut. Jadi larutan itu terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut. Nah, seperti ini. Kalian bisa tengok di sini di sebelah kanan ada ilustrasi dua buah gelas kimia. Yang pertama yang di sebelah kiri berisi pelarut, yang di sebelah kanan sudah berupa larutan. Kenapa sudah berubah menjadi larutan? Karena adanya zat terlarut ke dalam pelarut ini. Jadi kalau ada pelarut ini yang murni ditambah zat terlarut, maka jadilah larutan yang di sebelah kanan ini jadilah larutan. Adanya penambahan zat terlarut pada pelarut murni itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan sifat Beberapa sifat dari pelarut itu akan berubah, meliputi nanti ada sifat yang berupa titik didihnya akan berubah, kemudian titik bekunya berubah, tekanan uapnya pun juga akan berubah. Nah, sifat-sifat yang berubah ini karena adanya penambahan zat terlarut tadi itu disebut dengan sifat koligatif larutan. Nanti di belakang ada, di slide berikutnya akan ada pengertian tentang sifat koligatif larutan. Oke, yang akan kita pelajari apa sih di bab 1 ini Yang pertama adalah nanti kita masih belajar pendahuluan dulu. Jadi prasyarat untuk bisa benar-benar menguasai di materi sifat koligatif ini ada 3 ini nanti Pertama adalah molaritas atau konsentrasi disimbolkan dengan M besar. Kemudian ada molalitas disimbolkan dengan M kecil. Dan terakhir ada fraksi mol atau disimbolkan dengan X fraksi mol. Kemudian untuk sifat koligatif sendiri nanti akan dibagi dua, yaitu untuk larutan yang bersifat elektrolit dan yang non elektrolit. Meliputi sifat apa saja nanti yang dibahas? Pertama meliputi kenaikan titik didih. Jadi ketika ada pelarut ditambahkan zat terlarut itu akan merubah titik didihnya. Apakah naik, turun atau tetap? Jadi efek dari penambahan zat terlarut itu akan menyebabkan titik didihnya menjadi naik. Maka di sini disimbolkan dengan delta TB atau istilahnya disebut dengan kenaikan titik didihnya. Jadi titik didihnya mesti naik. Misal pelarutnya air, semula dia mendidih pada 100 derajat Celcius. Ketika ditambah zat terlarut seperti katakanlah gula atau garam, maka titik didih larutannya akan mesti di atas 100. Atau dengan kata lain, titik didihnya akan mengalami kenaikan. Kenaikan itu disimbolkan dengan delta TB. Sebaliknya, kalau titik didihnya naik, maka untuk titik beku mengalami kebalikannya, dia akan semakin kecil atau turun. Atau disebut juga dengan terjadi penurunan titik beku, disimbolkan dengan delta TF. Kalau semula air itu 0 derajat Celcius, maka kalau tambah zat terlarut, maka mesti akan di bawahnya ini. Jadi kurang dari 0 derajat Celcius. Kalau yang tadi didihnya itu 100 derajat Celcius, kalau tambah zat terlarut mesti akan lebih dari 100. Nah, titik didihnya akan lebih dari 100 di sini. Kemudian sifat berikutnya yang akan mengalami perubahan, ini ada tekanan uapnya, atau maaf ini bukan pemburunya, tapi ini penurunan ini salah ketik. Penurunan tekanan uap atau delta P nanti simbolnya. Kemudian yang terakhir tekanan osmotiknya atau disimbolkan dengan P. Nah, 4 sifat ini nanti yang akan kita bahas pada materi sifat koligatif. Terakhir nanti kita akan mempelajari tentang penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari, atau kira-kira peristiwa apa sih di alam ini yang terkait dengan sifat koligatif. Itu akan kita pelajari nanti di bagian akhirnya. Kita langsung masuk ke bagian pendahuluan. Nah, yang pertama adalah molaritas. Molaritas ini kalau bahasa bahasa pasarannya, bahasa terkenalnya, bahasa sebutannya ini nama lainnya adalah konsentrasi.
konsentrasi atau tingkat kepekatan atau tingkat kekentalan sama disimbolkan dengan M. Dia memiliki satuan mol per liter, ya satuannya mol per liter. Molaritas sendiri nanti pengertiannya apa sih molaritas? Ya, ini ya, coba saya ini dulu. Apa sih pengertian molaritas? Ya, ini. Nah, gampangannya atau mudahnya itu dapat disebut dengan banyaknya zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Jadi berapa sih jumlah zat terlarut dalam 1 liter larutan disimbolkan dengan molaritas tadi. Molaritas ya. Oke, saya kembali ke depan. Berikutnya ini untuk menghitung molaritas kalian dapat memanfaatkan rumus ini. Massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 per volumenya. Nah, ini ya. Massa nanti di sini satuannya gram. Kemudian MRI ini merupakan massa molekul relatifnya. Misal ya, saya punya ini data ya, data tentang atom relatifnya hidrogen itu sama dengan 1. O itu sama dengan 16. Ini ya, misal ya ini ya. Maka MR-nya senyawa H2O itu berapa gitu. Kan tinggal ngitung aja. H-nya ada berapa? Ini ada 2. Dikalikan dengan AR-nya ini 1, berarti 2 kali 1 itu 2. Ditambah O-nya ada 1. Berapa AR-nya? 16, berarti tambah 16 sama dengan 18. Nah, ini MR-nya. Di MR di sini merupakan massa molekul relatif, gabungan dari total jumlah AR unsur penyusun senyawa. Kemudian bagian volume di sini hati-hati, ini satuannya mililiter ya. Jadi kalau masih berupa liter kalian ubah dulu ke mililiter. Ini masih mililiter. Hati-hati ya, mililiter. Selain menggunakan rumus ini, maka untuk mencari molaritas kalian bisa juga memanfaatkan ini. M itu sama dengan mol ya, simbolnya N bagi volumenya dalam satuan liter. Hati-hati ya. Kalau kalian menggunakan ini maka satuan untuk volume bukan lagi mili tapi sudah dalam bentuk liter. Jadi sama dengan mol per liter. N di sini sama dengan mol ya, jumlah zatnya. Kemudian V ini volumenya dalam satuan liter. Jadi bisa pakai yang ini, bisa juga pakai yang ini, sama saja gitu ya. Oke. Contohnya bagaimana nih cara untuk menentukan molaritas dari suatu larutan? Kita lihat contoh di sini ya. Nah, contohnya ini udah ada. Jadi hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dari, jadi ini ada larutan, dia dibuat dari atau dengan cara melarutkan 12 gram MgSO4 ke dalam 250 ml airnya. Hati-hati di sini massa zat terlarutnya adalah MgSO4 sebesar 12 gram, maka masuk di sini 12. Kemudian MR-nya MgSO4. Nah, ini perhatikan lagi ya. Untuk MgSO4 kebetulan di sini sudah langsung dikasih angka jadinya berapa. Jadi kalau belum ya harus menghitung seperti contoh depan tadi ya. Kebetulan ini sudah dikasih tahu, maka gampang tinggal langsung masukin ke sini aja. Gramnya diganti 12 untuk ini. Kemudian MR-nya 120 dari MgSO4 dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya. Volumenya mililiter ini. Nah, ini mililiter. Jadilah sama dengan 0,1 dikalikan dengan 4 itu sama dengan 0,4 M atau 0,4 mol per liter. Ini hasilnya. Ini contohnya, contoh untuk penghitungan konsentrasi atau molaritas dari suatu larutan. Berikutnya ini ada latihan soal, silahkan nanti kalian hitung sendiri atau kerjakan sendiri. Hati-hati di sini ya, untuk latihan soalnya tidak langsung diberi MR-nya berapa, tapi hanya berupa air. Jadi nanti kalian harus mencari dulu MR-nya C3H8O3 ini berapa ini. Jadi pertama cari dulu ini MR-nya ini berapa gitu ya. MR-nya kalian tentukan dulu. Bagaimana menentukannya? Ya ini manfaatkan data air ini. Dimanfaatin ini angka-angka ini ya. Manfaatin. Ini berbeda dengan yang tadi kan sudah langsung MR ya, ini MR.
Tapi kalau yang ini enggak, ini masih berupa AR-nya berapa, maka kalian harus mencari MR-nya dulu berapa. Ketemu MR baru nanti masuk ke rumus untuk menentukan molaritasnya dengan menggunakan M sama dengan massa dibagi massa molekul relatif kali 1000 per volumenya. MR nanti ketemu dari sini. Jelas ya? Oke, berikutnya molalitas. Ini sedikit agak mungkin bisa menyebabkan kalian salah menangkap ya, karena tipis sekali perbedaannya. Tadi molaritas pakai L, pakai M ya, pakai R. Kalau yang ini pakai L di sini molaritas. Ini. Kalau tadi simbolnya M besar, kalau ini simbolnya M kecil. Definisinya pun juga berbeda. Kalau yang molalitas itu diartikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 kilogram pelarut. Jadi hati-hati, ini dalam kilogram. Kalau yang molaritas tadi dalam satuan liter ya, liter. Hati-hati ya. Rumusnya mirip-mirip, cuman ada sedikit ini perbedaan di sini. P di sini bukan lagi volume dari larutan, tapi di sini adalah massa pelarutnya. Ini massa pelarutnya berapa? Ini yang masuk ke sini. Satuannya bukan liter atau mililiter, tetapi masih berupa gram atau kilogram nanti. Hati-hati. Jadi kalau pakai rumus yang ini pakai gram ya. Di massa per mr dikali 1000 per massa pelarutnya. Yang lainnya sama, hanya berbedanya di sini. P di sini. Contoh soalnya seperti ini. Nah, jika kita melarutkan gula sederhana dengan rumus ini ya, C6H12O6 ke dalam 500 gram air, maka berapakah molalitas glukosa tersebut? Gula sederhana ini sama aja dengan glukosa ya, glukosa ya, gitu ya. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan ini, nanti kan kita pakai rumus ini, M sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Gram ini massa dari glukosanya berapa? Oh maaf, ini kurang ya, ini ya, massa glukosanya berapa ya? Oke, nanti saya tambah lagi soalnya, sepertinya kurang dikit ini ya. Oke, gram di sini massa glukosa, kemudian mr nya glukosa, ini 1000 dibagi P. P ini massa airnya. Saya kasih tambahan informasi ya, ini AR nya C itu 12, kemudian H itu sama dengan 1, O itu sama dengan 16. Jika dikalikan dengan ini, nah untuk MR ya, MR dari C6H12O6 ini berapa? Kita tinggal hitung aja. 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO. Oke, kita hitung di sini. 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16. Kita hitung 6 kali 12 itu 72 ya, 72 ditambah ini 12 kali 1 itu 12, kemudian 16 kali 6 ada berapa? 16 kali 6 itu ya, ini 10 kali 6 itu 60, ini 36 berapa? Oke, 96 ya. Oke, 96. Kita hitung semua ini. 96, ini 72, ini 12. 10 kita jumlahin ya. 1. Ini 10 tambah 8. Oh, 180. Oke, 180 mR-nya ketemu ini ya. Oke, mR ketemu. Ini soal saya tambah ya, karena massa gulanya belum ada berapa. Saya tambahin di sini 18 gram. Nah, ini tambahan soal ya, tambahan data. Kita masukkan di sini. 18 dibagi MR-nya itu 180 dikali 1000 bagi P yang di sini adalah 500 gram. Kita hitung. Ini sama dengan 2 ya. Ini 0,1. Oke. Ini 0,1 kali 2 sama dengan 0,2 M. Ketemulah molalitas dari larutan gula ini sebesar
0,2 molar. Sampai sini ada pertanyaan? Saya kira mudah ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi, banyak-banyak latihan untuk semakin memantapkan pemahaman kalian. Nah, ini ada contoh soalnya, ada latihan soalnya, latihan soal. Ini tolong nanti dikerjakan. Maaf, ini saya tambahi data dulu ya. Sepertinya ada yang kurang di sini. Saya kasih tambahan data tentang AR-nya. ARC itu 12, H itu sama dengan 1, O itu sama dengan 16. Sama, ini nanti bisa kalian manfaatkan untuk mengerjakan ini MR-nya berapa, plus juga untuk mencari MR yang di sini sama ya. Ada C, ada H, ada O, sama. Masing-masing nanti kalian diminta untuk menentukan molalitasnya berapa. Molalitas massa per MR kali 1000 per P. Saya lanjutkan. Yang ketiga tentang fraksi mol. Jadi fraksi mol atau disimbolkan dengan X ini dapat diartikan sebagai ini ya, atau menyatakan perbandingan mol salah satu komponen dengan jumlah mol semua komponen-komponen. Maksudnya apa ini ya? Jadi misal larutan tadi kan dia tersusun dari pelarut dan zat terlarut gitu ya, zat terlarut. Maka masing-masing komponen ini, baik pelarut maupun zat terlarut, kita bisa menentukan fraksi molnya, yaitu perbandingan antara molnya ini, mol pelarut dibagi, saya singkat ya, mol P, dibagi dengan mol totalnya. Mol total berarti ini adalah mol gabungan antara pelarut dengan zat terlarutnya. Nah ini ya, kalau di sini dirumuskan fraksi mol A ini biasanya asosiasinya atau langsung merujuknya ke pelarut biasanya ini. Kita buat kesepakatan aja ya, A ini untuk pelarut, kalau B ini untuk terlarut, zat terlarutnya berapa. Untuk mencari fraksi mol pelarut, kita bisa menggunakan rumus sama dengan Na. N di sini mewakili molnya, jadi mol pelarutnya berapa dibagi dengan molnya dia sendiri ditambah dengan molnya zat terlarut. Jadi Xa itu sama dengan Na dibagi Na plus Nb, seperti itu. Pak, bagaimana cara mencari molnya? Mol kita flashback ke belakang ya. Untuk mol ini simbolnya N, kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus massa per mR ini kalau senyawa, atau massa per AR kalau berupa atom, sama aja pakai ini ya. Jadi mol sama dengan massa per mR nya, gram per mR. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah ini contohnya, ini hitunglah fraksi mol zat terlarut. Jadi yang diminta hanya fraksi mol zat terlarut jika 117 gram NaCl dilarutkan ke dalam 360 gram air dengan catatan mRNaCl nya 58,7. 58,7. Ini sepertinya biar pas, ini tak ubah aja ya, ini bukan 117, ini 104 ya kalau nggak salah, 16, nggak apa-apa lah. Ini 58,5, maaf ya, ini 0,7, ini 0,5. Oke mas, saya ulangi ya. Yang diminta adalah fraksi mol zat terlarut. Maka nanti kita bisa, langkah pertama ya untuk bisa mengerjakan ini, kita harus mencari dulu mol masing-masing. Mol zat terlarut. Siapa zat terlarutnya di sini? NaCl gitu ya. NaCl. Berarti kita cari dulu mol NaCl. Itu massanya dibagi mR-nya. Massanya NaCl itu adalah 117 dibagi
58,5. Ini kalau nggak salah nanti hasilnya 2 ya, ini ya, ini 2. Kemudian mol air, mol pelarut. Pelarutnya kan air di sini ya, air. Sama rumusnya, massa per mr nya sama dengan massanya berarti 360 dibagi air itu mr nya 18. Berapa ini? Ini 20 ya. 20 mol. Ini mol garamnya 2 mol. Ini 20 mol. Nah, sekarang kita mau mencari fraksi mol terlarutnya atau ini ya, garam ya, terlarut. Rumusnya adalah molnya, mol terlarut dibagi mol terlarut lagi ditambah dengan mol pelarutnya, mol pelarut. Ini sama dengan mol terlarutnya kan garam ini 2 dibagi 2 tambah 20, yaitu sama dengan 2/22. Ini mol, fraksi mol dari zat terlarutnya. Bagaimana fraksi mol pelarutnya, Pak? Nah, ini ada cara gampang ya. Ingat, hasil penjumlahan dari mol terlarut dengan mol fraksi mol pelarut. Ini saya ulangi, hasil penjumlahan dari fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu selalu sama dengan 1. Ini diingat. Nah, ini sama dengan 1. Jika salah satu udah diketahui ini ya, maka yang lain kita bisa menggunakan rumus ini untuk mencari. Nah, berarti sini untuk fraksi mol airnya, fraksi mol pelarutnya di sini atau air itu sama dengan, kita pakai rumus yang di bawah ini ya. Berarti sama aja dengan 1 dikurangi 2/22. Kalian hitung sendiri nanti di sini dengan cara menggunakan rumus ini. Saya ulangi, jika fraksi mol salah satu komponen sudah ketemu, maka komponen yang lain bisa dicari fraksi molnya dengan menggunakan rumus ini. Fraksi mol terlarut atau yang salah satu ya, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut sama dengan 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ini untuk latihan soalnya ada 2 ini, hanya ada 1 ya. Untuk yang ini silakan nanti dikerjakan. Jika mengalami kesulitan silakan nanti menghubungi saya secara pribadi. Saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan kesehatan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.